dompet Bapak Untung. Monggo Bapak Untung dan keluarga. Dari Bapak Untung ini juga ketua kelas di Pondok Aki-Aki ini mulai. Jadi yang ngobrol-ngobrol ayo ngaji ini Pak Untung ini Pak. Kalau ketua pondok. enggak mana Bu Untung enggak Bu, temani Bu sama putranya juga. Putranya Bu Untung. Betul Bu Untung. Beli ya. Sementara itu ya sudah. Beli dengan pasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Samudra Sibrawo, yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Anur, Bapak Ketua Takmir Masjid Ar-Rohib, Bapak RW, Bapak RT, Perumahan Kriminanti Sudendaus. Tak lupa terima kasih pada seluruh jamaah Lentera Hati Indonesia yang sudah datang di kediaman saya Sudendaus. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah pada kita sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yaitu Islam. Tak usah panjang lebar, saya berbicara di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyambutan kami di sini kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada seluruh pengurus Lentera Hati Indonesia yang telah memberi kepercayaan pada keluarga kami sehingga acara ini bisa terlaksana dengan benar dan baik. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyambutan kami baik tempat, hidangan maupun tutur kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan, mohon sekali lagi dimaafkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan tadi ini Pak untuk momen spesial di hari ini atau bulan ini selain Idul Adha ya. Alhamdulillah, sebenarnya tidak ada momen yang istimewa di acara kami ini, hanya rasa syukur kami telah Setelah 25 tahun kami berumah tangga. Ulang tahun. 25 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa seterusnya. Amin. Amin.
Ini berapa putra Pak? 25 tahun Pak? 25 tahun alhamdulillah dapat 2 putra. Yang pertama Umur 26. Yang pertama Arya Bima Pratama. Yang kedua yang kedua Dimas Bima Saputra. Istri saya yang tercinta Ibu Aminah. Tengok kayaknya tengok jawaban sih. Rame. Ngomong aku ngono ini. Aja seru-seru. Ada ikrumu. Gak bayar. Itu alhamdulillah. Berarti belum putrinya belum dapat ini. Putrinya sama mencari. Cari. Ada yang bermimpi. Bareng mau. Siap. Mudah-mudahan. Alhamdulillah ya Pak Untung ini beruntung 25 tahun ngaruni keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan Allah SWT. Selalu untung. Amin. Terus Pak Untung Pak Ketua kelas ini. Iya, jadi nggak salah jadikan ketua kelas pondok aki-aki. Berikutnya ya hitungan waktunya yang menggembirakan. Ini Pak Pratin mau ngitung. Kemarin Pak Abdi yang ngitung soalnya. Barangkali saya mau digantikan sama Abdi. Bu, mau Pak Pratin apa Pak Abdi yang ngitung Bu? Praktek no. Saya di sini. Ahlinya. Atau mau duet? Yes. Dua-duanya loh. Dari kelas dua-duanya. Ayo monggo Pak Pratin. Pak Abdi monggo mau duet. Sayang tuan rumah emang apa? Peringatan ya Pak 25 saja ini dinanya loh. Sayang kasihku yang ku sayang. Harusnya ngono Pak. Oh iya ora. Mangan gedang ngombe es. Selamat datang yo guys. Pancet ae ngono. Alhamdulillah. Pagi hari ini sangat gembira. Ya, wes. Aku mengerti kayak opo pertama kali sampai kena apa itu bang? Strategis. Wes, buah mangga, buah alpukat dimakan berdua rasanya nikmat. Gus Abdullah malah senengane mangan buah nanas. Siapa yang jawab salam dengan penuh semangat, insya Allah yang masih punya hutang dan cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap. Mudah-mudahan dicatat barek malaikat termasuk amal kula panjenengan sedaya bisa mengantar nanti dapat tiket surganya Allah di alam akhirat. Amin. Langsung mawon nggih. Waktunipun. Suwun sewu derek kula sedaya ing mriki kula badhe matur dumateng panjenengan sedaya. Sego berkati wae tempe aja lali ngombe kopi wetang kaine. Wis kabeh adungan sehat-sehat wae untuk akeh rezekine, barokah umure, barokah keluargane, gampang gangsar golek sandang lawan pangani. Nek desamu ibadah sampai dumugi akhirate. Khususnya tuan rumah. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan acara yang sama, pengajian Ahad pagi Lentera Hati Indonesia. Akan berbagai manfaat, akan berbagai ilmu dunia hingga ilmu akhirat. Wis tak hitung gigi ae. Mulai Kitab. Untuk Artinya untuk
awan-awan kok isi ono udan padahal wis gak ono mendung. Aku saiki ngakiri undangan ing daleme Bapak Untung. Wis gabungan rumah tanggae tambah harmonis tambah rukun. Mudah-mudahan kula panjenengan tambah berkah tambah beruntung. Dulur kabeh ayo padha ilingo mlining akhirat ana rong perkara ana surga dulur kelawan neraka iku sing dadi pilihan kula panjenengan sedaya. Mangkane dulur mumpung isih ana alam donya ayo padha saling ngilingno sebab menungso yo gak ana sing sempurna mesti kanggonan salah kilap lan dosa. Yen duweni salah ayo padha njaluk sepuro saling maaf lan maafno supaya gak ono dusta di antara kita. Makane kerukunan ayo padha dijogo. Sing nomor siji dulur bekti bare wong tuwa. Sing nomor loro ayo rukun bare keluarga. Sing nomor telu ayo rukun bare tonggo. Kaping pati ayo jalin hubungan marang sak padha-padha. Lek wis iso nglakoni apik marang sak padha-padha kita kudu eling habak luminawa sing artine cedhek hubungan sing kuwasa manembah marang Gusti Allah sing wis diajarno ning syariat agama lewat tuntunan Kanjeng Rasulullah. Salat 5 waktu lakonono kitab suci Al-Qur'an iku sing dadi petunjuk kita. Memang Al-Qur'an petunjuk kita. Sing elek ayo ditinggalno, sing apik ayo nanti amalno, iku sing wajib diamalno. Makane dulur ayo diamalno, sing elek ayo ditinggalno, sing apik dan diamalno. Menilai mati supaya gak disiksa. Lukaiten karne kok lunga cekap semanten diatur kula. Godhong apa? Kae ono sing ageng godhong abang, sing ageng godhong abang, jelas rajin maca Al-Qur'an. Setiap hari mali iso bedakno endi sing halal lan sing haram. Iku mertondo wong kang beriman. Kenapa kok aku gawe kopiah dhuwur? Yen aku gawe kopiah dhuwur supaya aku gak gampang takabur. Tiap hari ini gak lali dzikir lan tafakur menilai mati supaya ditono siksa kubur. Ijo. Kayak ono sing agem godhong ijo. Sing agem godhong ijo mosok gak duwe bojo.
Mumpung iki ana wong jomblo, jodoh engko kek omongan wong loro. Semanggi Surabaya lontong balap Wonokromo. Mbok menawi wonten salah lengkap kula mohon maaf. Dumateng kula panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Ustaz itu Ustaz Samudra. Ono iwak sepat bertele kempu, iwak tuna malah enak-enak tulinan. Ustaz Taman Samudra, monggo kami persilakan. Ini dalam ya Pak Pratik ya. Durian ini Bu, durian ini. Montong lah ini, kamu saya ini montong. Ya moga dipilih montong. Oh, itu dulu si anak tujuh. Alhamdulillah ya sedikit hiburan dari Pak Pratik. Semoga menambah semangat di pagi ini. Nah ini kayaknya belakang ini perlu dikondisikan Bu. Ada hangat ini Pak tolong ini bisa diarahkan kursinya di tempat yang agak sejuk. Ayo maju ke kepanasan. Tengah aja geser tengah nggak apa-apa Bu. Yang berjalan itu ya, kalau maju ini nggak apa-apa. Pokoknya buat senyaman mungkin. Ini kita mau mendengarkan kajian ilmu dari Ustaz Taman Samudra. Jadi semoga apa yang nanti beliau sampaikan ini menambah iman dan takwa kita serta ilmu kita. Kotak lu. Baik Bapak Ibu, coba mengajak tangan pagi yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita simak dan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Taman Samudra. Kepada beliau Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyu ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah duduknya di majelis Lentera Hati Indonesia sebagaimana Rasul bersabda, wa kanat masyuhu fil sampai maju melangkahkan kakinya untuk ilmu wa tidak kau ada mafrolahu jaminan duduknya mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Belum lagi nikmat yang lainnya lagi. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki,
nikmat keluarga, ya. Macam Pak Untung tadi, ya. Daripada kasih kena penyakit sendiri. Jadi, beruntung kita dapat nikmat keluarga, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat pekerjaan banyak. Gak mampu kalau kita harus menghitung satu persatu. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan sanggup menghitungnya. Sementara nikmat ini gak berhenti ya. Nikmat Allah itu gak berhenti. Bukti nyata oksigen. Bulan Syawal kemarin, 2 bulan yang lalu, saya dipanggil rumah sakit untuk memberikan acara halal bihalal. Saya sengaja tanya ke rumah sakit tersebut, ke dokternya, dok, berapa harga oksigen sekarang 1 liter? 600.000 bulan Syawal kemarin, yang di ruang operasi 600.000 1 liter. Lalu saya tanya, manusia butuh berapa liter satu hari? 2.200. Berarti 600.000 kali 2.200 itu 1.320.000.000 per hari. Saya nggak bayangkan kalau Green menganti sama Rasul bayar oksigen. Perumahan Green menganti oksigen bayar. Tuhan yang tiang-tiang. Ya Allah, kalau menjadi pray buat tenang bekan pun sanggup kita. Maka sebaik-baik kita itu bersyukur sih. Justru dengan kita bersyukur nikmat ditambah. Dan janji Allah hak dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa ita adana rabbukum la'in syakartum la'azim dan Allah Rabbuna wa ta'ala mengagumkan barang siapa bersyukur nikmatku, aku tambahkan ini. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abdi dan sempurna. Amin. Salam dan sholawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal dalam meneladani beliau, terutama 5 hal: cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 ini kita bisa mencontoh beliau, nikmat ditambah lagi semua. Apa itu? Hidup kita dicintai Allah, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Janjinya Allah letakkan di Ali Imran 31. Fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad sampaikan pada aku, ikuti aku. Rasul disuruh mengatakan fatabi'uni. Maka siapa yang mencontoh Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan. Pertanyaannya, bisa nggak kita mencontoh Rasul? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Oh, ada yang sambung itu. Bisa nggak kita mencontoh Rasul? Bisa, ada ayatnya. Kalau ada ayatnya berarti bisa. Dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 21, Rabbuna wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakara katsiran. Sungguh pada diri Rasul Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu. Ada ayatnya, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhirat. Coba angkat tangan yang tidak mengharapkan rahmat Allah. Tapi mengharapkan. Coba katakan yang tidak mengimani hari akhir. Semua mengimani, berarti ayatnya jelas. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir, ikuti Rasulullah. Berarti bisa dicontoh. Kalau sudah sudah bilang tak usah, menunggu saya tanda sirat kerudungan. Kalau yang sini yang ngomong saya tanda sirat kopiahan. Bisa kita mencontoh Rasul. Nah, kalau pertanyaannya ditingkatkan, sanggup nggak tentu persis? Nah, itu baru sanggup tentu persis. Oh, saya nggak sanggup. Mau Pak Untung kata kami karena Bapak yang bingung buat kita Sunnah Rasul. Itu. Berarti kan ada yang mungkin kita nggak bisa tentu persis. Kalau berani untuk persis, berani nggak doa seperti ini? Allahumma ini hayyi fil miskin, wa tabarakatu fil miskin fadil jannah. Berani. Itu doanya Rasul itu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin.
wafatkan aku dalam kondisi miskin dan sudah berani doa. Jangan saya tidak marah, nenek tambah kufur kita. Artinya ada sesuatu yang mungkin kita tidak mampu, tapi semoga kita bisa optimal meneladani beliau. Bulan kemarin, bulan Maserinya itu Mei, ada pekan kelima. Saya kalau hari Ahad pekan 1 sampai dengan pekan 4 itu sudah ada rutin. Kalau pekan 5 itu bagi-bagi masih rebutan untuk minta kuliah subuh. Nah, Mei kemarin pas saya kuliah subuh, ada masjid, gak usah saya sebut masjidnya, saya datang di sana ngisi subuh. Waktu saya ngisi subuh, saya sudah di meja gitu, sudah mukadimah. Pintu masjid 3, pintu timur 1, pintu selatan 1, pintu utara 1. Tiba-tiba waktu masih mukadimah, ada yang masuk dari pintu utara 1, pintu selatan 1. Begitu masuk, mereka sholat. Nah kok 3 rakaat lurun-lurun ini, tertarik saya ketok. Begitu yang selatan selesai salam, saya tanya, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? Dan itu saya lupa. Sudah 2 atau masih 1, saya tambah. Oh betul, itu ajarannya Rasul. Ini yang utara juga sama, sudah sahut. Begitu salam selesai, saya tanya, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Kenapa 3? Saya capek Pak, kalau nggak capek biasanya 4, 5 maupun 6. Ini malah sopo, model ini malah sopo dia. Kalau yang begini jangan harap dicintai Allah, jangan harap diampuni. Sedangkan oleh janji itu yang diampuni dan dikasih Allah itu yang mengikuti Rasul. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma selesai. Belum selesai. Mukadimahnya yang selesai. Ini masih mukadimah, saya belum ceramah. Baik, hari kita berapa? 15. Sudah somo lah, 15 itu. 19 ganti lebih. Oh sama ya beda entos lah. 19 sampai ini. Ada apa di bulan ini? Bulan ini itu begitu luar biasanya. Allah memberikan satu ibroh. Ibroh itu pembelajaran. Dan pembelajaran di bulan Zulhijjah itu adalah peristiwa Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kita lihat Nabi Ibrahim itu menikah sampai di usia 85 tahun dari karunia Allah. Dari karunia Allah. Maka Allah bukukan bagaimana beliau Nabi Ibrahim ini yang totalitas pada Allah. Kalau meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah, berharap kepada Allah, memohon cuma kepada Allah. Ini Nabi Ibrahim. Dia contoh gitu. Dan doanya luar biasa. Diletakkan oleh Allah di ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Tuh. Ya Allah, anugerahkan aku seorang anak yang soleh. Itu permintaan. Nah ini ajaran langsung Allah yang ajarkan. Jadi kalau kita nanti mau minta anak cucu kita, semua saja, kakek banyak, tetap aja jangan bilang Rabbi habli minas sholihin. Itu hanya berlaku bagi anak kita masih kecil. Walaupun anak kita sudah berumah tangga, kalau kita mintakan itu Allah akan merubahnya dalam kotor qadar. Karena doa orang tua. Maka minta. Dan hamba yang bernama Ibrahim alaihissalam begitu luar biasanya. Sampai-sampai Allah menyuruh kita mencontoh beliau. Dalam surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifan wa takhadalahu Ibrahim qawila. Siapa yang terbaik? Yang totalitas berserah diri. Berserah diri. Kemudian berbuat baik mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Hanifah Ibrahim mengikuti Nabi. Nah, maka luar biasa. Karena luar biasa yang Nabi Ibrahim ketaatannya, ketakwaannya itu semua, maka diberilah balasan oleh Allah di ayat 102. Fabassarnahu bigulamin halim. Maka dikaruniai dia anak laki-laki yang sabar. Diberi nama Ismail.
Nah cuma Allah ini menguji. Ternyata tidak cuma manusia, Nabi pun diuji. Begitu ayat 102 disampaikan Allah ini ujian yang luar biasa. Falama balago ma'ahu sa'ya. Qala ya bunaya ini ara fil manami anni ahdabuka fandur madatara. Qala ya abatif'al matumar satajiduni insyaallah minas. Ternyata ini ada ujian. Jadi semua itu diuji. Maka Allah Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayatukulu amalalakum layuf lalu. Maka tidak cukup manusia mengatakan beriman tanpa di. Nah berarti kita semua pasti diuji, termasuk para nabi yang semua diuji. Gak mungkin seseorang itu bisa duduk di bangku SMP kalau dia tidak punya ijazah SD harus lulus ujian. Gak mungkin duduk di bangku SMA kalau gak punya ijazah SMP. Gak mungkin duduk di perguruan tinggi kalau gak punya ijazah SMA. Gak mungkin jabat kalau gak punya ijazah S1 kecuali Mulyono dari negeri Konoha. Maka saudara-saudaraku, disinilah ujian itu pasti akan diberikan. Dan ternyata kenapa Allah pilih Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Ismail? Kenapa ada anaknya yang kedua Isa? Kenapa enggak Nabi Musa? Kenapa enggak Nabi Muhammad SAW? Karena apa? Ujian itu tidak akan diberikan memberi batas kemampuan. Nabi Ibrahim luar biasa tauhidnya. Dan Ismail putranya waktu ditanya bapaknya, anakku, kamu harus sembelih. Tentu mata taruh, gimana pendapatmu? Anaknya jawab apa? Ya abad kenal, matukmar, serta juduni, insya Allah minas sendiri. Lakukan. Bayangkan yang misalnya perintah ini pakai marah green menganti. Pak Koja, Pak Gendeng. Mampu nggak coba? Fulan sembelih anakmu. Ngomong, nah, ibu jadi belai. Pi pendapat. Anak yang jawab, dia pada bapak yang tak boleh. Bapak itu gue. Aku sih, lalu itu sama fit and property test itu. Bapak yang tak boleh. Tidak akan sanggup. Tapi Nabi Ismail sanggup mengatakan lakukan. Kenapa? Karena Nabi yang paling sabar di muka bumi cuma 3. Saya kasih kepean yang pertama Ismail, jelas. Yang kedua siapa? Bukan. Yusuf bukan. Ini kan pada terus sampai Isa gak lari. Dalam surat 21 Al-Anbiya 85 Allah sudah mengatakan wa Ismaila wa Idris wa Zulkifli minas sabirin. Ini loh, tak tunjukkan kamu. Nabiku yang paling sabar di muka bumi gak ada yang bisa mengalahkan kita ini. Ismail, Idris, Zulkifli. Apa sih sabar itu? Sabar itu kata Rasul ada tulis sabar salah sumangkuna fiha. Sabar itu 3. Apa? Sabar itu ikhlas. Yang kedua tidak mengeluh. Yang ketiga ridho bimuliakan. Ridho terhadap ketaatan Allah. Itu sabar. Nah kita enggak ya, melok di iblis dan dalam tentaranya. Apa? Sabar itu ada batasnya. Oh, rusak ini. Oh, Rasul mengajarkan sabar itu ikhlas. Sabar itu tidak mengeluh. Sabar itu ridho terhadap ketaatan Allah. Makanya Ismail sanggup. Gak mungkin bisa. Ada seperti itu sih. Jadi sudah ditentukan Allah kesabaran. Kita sabar itu ada batasnya. Jadi ini, Mbak, harus assalamualaikum. Urusan ada seribu hubungan. Saya tidak akan suka kita mencontoh Rasul. Rasul mengajarkan sabar itu ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap Allah. Oh kita ke rumah ada mari jurnal asal semuli. Oh bisa tenang ya, cepat demo. Itu baru ke rumah tentu. Kapan kita tidak mengeluh? Nabi yang tidak pernah mengeluh itu cuma 3. Siapa? Ismail, Idris, Zulkifli. Rasulullah pernah mengeluh enggak? Pernah. Waktu menjanjikan ditanya oleh kaum Quraisy, coba ceritakan tentang Zulkarnain. Rasul bilang apa? Susuk ke pohon ini. Apa yang terjadi? Jibril yang datang 2 pekan. Mengeluh Rasul pada Allah. Gimana sih ditanya orang-orang ini? Tapi Allah katakan pada insya Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 24. Gak boleh memutuskan, harus bilang
Tapi insya Allah jangan buat mainan. Wis ngerti sudah tahu tuh gak iso. Untuk siswa itu acara. Mau insya Allah ya Pak untuk duso. Sudah tahu tuh. Sudah tahu nggak bisa ini kan ada acara murni insya Allah ya. Duso. Sudah tahu nggak bisa tuh ngomongnya sekurangnya Pak untuk. Terus ketemu kena acara bersama. Gitu. Itu pun insya Allah duso. Insya Allah itu harus benar-benar bisa dan yakin baru kita bilang insya Allah karena pada Allah di jam hanya bisa terjadi yang lain itu namanya benar insya Allah. Nabi Ayub mengeluh, ya Allah 18 tahun nih sakit kulit belum selesai. Masih mengeluh semua. Yunus tambah melayu itu orang bumi sampai ditelangikan. Semua mengeluh, yang tidak pernah mengeluh. Rasulullah juga mengeluh lagi. Yang terakhir adalah ketika pamannya memaksa Allah untuk masuk Islam, pamannya tidak diterima. Malah dikasih Abu Dar al-Ghifari. Semua pernah mengeluh. Semua pernah mengeluh. Kecuali Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mau tahu ceritanya ini? Ya kapan-kapan dalam mana ini masalah sabar dari mana ada dalam sini yang ini diselesaikan dulu materinya. Nah, maka bismillah nilai sabar itu begitu luar biasanya. Jadi sabar itu ternyata ikhlas tidak mengeluh dan ridho terhadap tangan Allah. Maka Allah tunjukkan kita pelajaran ketika kita dapat musibah. Pelajaran ketika dapat ujian supaya justru ujian dan musibah itu menjadi berkah dan rahmat. Allah letakkan di Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisa'in minal khawf wajju wa naqsin minal amwal wa anfus wa samarat wa basiris. Tuh, ya ujian. Kata kan kami pasti akan menguji kalian. Gara-gara ayat ini saya diprotes waktu masuk Islam pertama. Tuhan dulu jamaah itu kami. Karena tidak usah ngomong semua. Kata walanabluwannakum itu dua tafsir. Tafsir pertama, kata nahnu itu hanya milik Allah. Jadi bahasa Arab itu seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu saya itu ada 5. Aku. Kalau yang pakai aku itu hanya yang tingkat raja. Yang kedua, ulo. Ulo itu ya punggawa, patih ulo. Yang ketiga, kamu. Itu untuk beli mana Pak Kamu. Yang keempat, dalam. Yang paling bawah di dalam itu rakyat jelata. Rakyat jelata. Nah ini, jadi ada tingkatannya. Maka dalam Quran dikatakan nah itu dalam bentuk kami, karena bahasa Indonesia nggak punya padanan katanya. Bahasa Indonesia itu tidak punya padanan kata. Makanya tulis kami. Tafsir pertama. Tafsir kedua, kalau Allah menggunakan kata kami berarti Allah melibatkan makhluk. Melibatkan makhluk, bukan berarti Allah jamak. Contoh tsunami. Berapa makhluk yang Allah libatkan? Angin, laut, total, lempeng bumi. Nah, jadi kalau orang kami itu kalau Allah melibatkan ciptaan yang lainnya. Maka ketika kami utus itu juga melibatkan Jibril. Itu maknanya. Nah, Samarot itu bahasa Indonesia nggak ada masalahnya. Samarot itu gini, ini contoh Samarot. Ini buatan siapa kemasan gitu? Manusia. Begitu jadi Samarot dihancurkan. Nah, itu bahasa Arabnya Samarot. Bahasa Indonesia nggak boleh. Tolong saya carikan. Segala sesuatu yang sudah dikerjakan manusia berhasil sukses dihancurkan Allah itu sama. Ada bahasa Indonesia? Tidak ada. Apa diterjemahkan itu sama? Buah-buahan. Buah-buahan diterjemahkan. Ini kalau nggak baca tafsir, dikira kok dodol, duku, salah, gendong, apa becak, apa tinggi-tinggi. Nanti dikira buah-buahan di pasar ini bukan. Jadi sama itu apa yang dikerjakan manusia dihancurkan Allah. Tapi lihat kata Allah ujung ayat ini. Wabasiris. Ternyata sampaikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Nah sebenarnya 3, ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap ketetapan Allah. Nah kurang satu lagi. Ketika kita sudah bisa ikhlas, tidak mengeluh, kemudian ridho terhadap ketetapan Allah. Memang nggak gampang loh sabar. Itu sama bilang gampang. Kita ada musibah, datang orang, saya sabar ya mas. Nanti ngomong kok sabar, aku nggak bisa sabar. Ngomong enak, ngomong sabar-sabar. Berarti tidak ada mengeluh. Nah, setelah kita nanti mampu sabar, kita yang kurang itu satu. Apa yang kurang? Kita yang kurang itu satu hal. Apa? Begitu sudah kita ikhlas, terus kita tidak mengeluh, dan kita ridho terhadap Allah, mestinya setelah itu istirja ini yang jarang. Apa itu istirja?
Kembali ke Al-Baqarah lagi 155-156-nya. Aladina ida asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang kita lupa. Itu namanya istirja. Jadi begitu kita sudah oke, kita sudah bisa menerima, kita ikhlas, kemudian kita tidak mengeluh, ridho dan Allah. Yang kurang satu, istirja. Kadang kita nggak istirja, lupa. Kita langsung bilang, oh bisa kurang apa, terus minus, kena gitu. Lupa kita nggak istirja. Malah tombol ini sebelah tuh, nggak sholat belas. Aku berdiri di masjid kamu, sedang segi berlima bersama. Tombol itu sama mobil itu nih suci, ini tombol. Dijen masuk gitu, kamu nggak sedih-sedih. Itu kan dijalan sama Allah. Di surat 9 ayat 5. Walakin jika ambaluhum wa aladahum innama yuridullah. Jangan takut kamu. Karena apa nih? Wa yu'adibatu biha fid dunya. Karena orang itu tidak menyiksanya di dunia. Bahkan apa kata Allah? Wa anfusuhum wa hum kafirun. Bahkan mereka tidak akan kondisi kafir. Itu namanya dilulu. Orang bahasa Jawa di Indonesia tidak orang dilulu. Arabnya ada istidrat. Ayo coba bahasa Indonesia apa istidrat? Tak boleh nggak ketemu. Coba kalau dilulu. Bahasa Indonesia itu miskin, nggak banyak. Makanya kenapa Quran itu ditulis dalam bahasa Arab, karena kaya kata. Bahasa Indonesia tidak ada ini, tapi Jawa normal. Ini contoh nih, makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa belum saat berbuka. Jawa normal, mokel. Terbang menjulang tinggi hingga tampak titik hitam. Kamu Indonesia itu Jawa normal, mentip. Melip. Gue nak rasa nonton pelan dorong nanti lagi. Melip. Kayak teko ya melip. Maka di sini, sehingga ketika kita begitu dapat musibah, kita ikhlas, tidak mengeluh, kemudian sabar. Sabar itu tadi, ikhlas tidak mengeluh dan ridho dan tawarul, kemudian kita istirja. Innalillahi. Nah inilah dalam surat 40 ayat 44 menyerahkan ini kembali pada Allah. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Diserahkan. Lagi kita kalau ada masalah gak langsung ke Allah, langsung dibeli kiai, ustaz, ulama, habaib, macam. Kemarin ditanya lucu lagi ke saya, Ustaz apa bedanya habaib sama kiai? Mono yang bertanya. Saya bilang kalau menurut kaidah bahasa, kalau habaib itu garis nasab. Kalau kiai Ustaz garis nasib, cuma beda asal aja. Kalau habaib garis nasab, kalau kiai garis nasib dan kiai lain. Maka kalau ada masalah itu jangan langsung kiai ustaz ulama. Siapa? Allah dulu. Nanti orang yang pilihkan ustaznya, orang yang pilihkan kiainya, orang yang pilihkan ulamanya. Dari mana ayatnya? Di surat 971. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'i ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa atuha wa rasulullah. Ini ayatnya. Laki-laki perempuan satu dengan yang lain sudah Allah siapkan sebagai penolong. Sama-sama menyuruh yang ma'ruf, menyegah yang mungkar, menunaikan zakat, mendirikan sholat, itu semua sudah diatur Allah. Baik nanti yang menolong maupun yang ditolong, dua-duanya dikasih rahmat. Lagi kita mau langsung dia, wakil pulau itu masalah, 40 juta itu Allah. Kapan ini kayak ini? Masalah pulau, macet deh. Maka serahkan dulu ke Allah, baru kalau pilihkan. Nah ini terjadi di 3 Ramadan yang lalu. Ramadan ini, Ramadan 3 tahun yang lalu. Saya kan tinggal di Banjarsari Manyar Besir sana. Terus datang seseorang dari Gempol, Orong. Saya sudah di pintu mobil mau berangkat ke Surabaya, udah aman. Ustaz mau konsultasi. Aduh, saya harus ke Surabaya. Ya cukup waktunya nanti. Tolong Ustaz. Sudah dari mana jenengan? Dari Gempol sama saya. Mau Gempol sampai dari mana? Jauh. Udah saya tanya, sudah sahabat sama Allah? Loh, pakai sahabat Ustaz? Loh iya. Loh kan Bapak Ustaz, belum tentu. Ya sudahlah, jangan lama-lama masalah apa. Ini Ustaz tolong carikan istri.
Iya. Itu Buddha. Sama Allah ini terus kita siapa yang cantik. Sunnah. Terus soleha. Iya Ustaz. Sunnah juga. Kaya. Sunnah. Pinter ya. Ngomongnya itu tak pede. Ini kira salah sasaran. Coba kalau minta sama Allah dulu. Sampai tidak ketemu saya, ketemu siapa? Ketemu Pak Kiai yang santrinya kayak gini. Maka ada masalah tobat dulu. Nah, maka siapa tadi yang begitu dapat musibah tadi? Terus dia istirja, mengembalikan ke Allah. Apa janji Allah? Di 157 Al-Baqarah, ulaika alaihim salatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muttaqin. Itu kenapa kita ada masalah kok melokro, kok putus asa, kok sedih, lupa kita janji bahwa musibah tadi kalau kita tadi sabar, dan sabar itu 3, ikhlas, tidak mengeluh, ridho dan rahmat Allah, terus istirja, mengembalikan ke Allah, janji Allah, dia justru yang aku beri rahmat, aku berkahi, aku ampuni dosa dan kesalahannya, dan aku beri petunjuk setelah diangkat derajatnya. Ini maka Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam Sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, wala tidak asabatu musibah lil mu'min, sesungguhnya musibah menimpa orang mukmin, fa innahu khatayahu busara, sesungguhnya Allah tidak membersihkan dosa dan kesalahan wa ibtarajah, dan diangkat derajatnya. Kenapa kita lupa ini? Bahwa mungkin masa muda kita, mungkin waktu itu kita belum pernah ngaji, kurang ilmunya, sehingga apa yang kita lakukan di mata Allah, di sisi Allah itu dosa, tapi kita merasa tidak. Terus tiba-tiba ngaji, tiba-tiba sholatnya bagus, ngajinya di pesantren aki-aki, ngajinya bagus, baca Qurannya bagus, bagus semua, cuma lupa dulu yang lalu yang dia waktu itu belum berilmu, tidak pernah ditobatkan, saking sayangnya Allah. Si Fulan itu suami, cuma dulu dia punya dosa yang tidak dia sadari. Maka cara Allah membersihkan, fakinal musibatu mu'min ennahu fatayal busara. Saya bukan muslim, sahih diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Maka musibah atau ujian yang diberikan Allah pada orang muslim itu sesungguhnya Allah tidak menghapus dosa-dosanya. Nah maka kalau coba kita seperti itu, selesai rahmat yang turun, keberkahan, diampuni dosa dan kesalahan kita, dan diberi tunjuk serta diangkat derajat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di Masjid Nabawi, ketika beliau Rasul menjelaskan hal ini, bertanyalah Abu Sa'id, ya Rasulullah, bagaimana mengakhiri musibah untuk menjadi sebuah berkah? Ada pula ada 4 kunci. Nah yang disebut begitu kita ada ujian apapun itu, ada musibah apapun itu, ingat 4 kunci dari Rasul. Kalau ingat 4 kunci ini, musibah itu cepat selesai, malah jadi berkah dan rahmat. Apa yang pertama? Yang pertama Rasul bacakan Al-Baqarah 280. La yukallifu nafsan illa, bahwa ujian musibah tidak akan melebihi batas pegang itu. Jadi kalau kita ada musibah, sanggup kita, karena Allah tidak akan memberikan itu melebihi batas kesanggupan. Yang kedua, husnudzan billah, berprasangka baik pada Allah. Apalagi kalau sudah dibilang innal musibatu mu'min ennahu fatayal busara, sesungguhnya musibah yang menimpa orang itu Allah tidak memberikan ampunan dosa dan membersihkan jiwa dan mengangkat derajat. Khusus. Yang ketiga, muhasabah, introspeksi diri. Kenapa terjadi? Ya Allah, zakat yang harusnya aku keluarkan lari dari total. Misal, ya Allah, dikasih Allah puasa berturut-turut yang luar biasa. Habis Ramadan dikasih Syawal, ampunan 1 tahun. Dikasih Arafah, ampunan 2 tahun. Nanti bulan depan tahun baru dikasih ampunan 1 tahun puasa asli. Lewat kabeh. Itu basic. Kalau bahasa Arabnya muha. Dan terakhir yang keempat, wa du'a minallah, minta semua. Nah ini sudah 4 kunci
ketika kita ada musibah, ada ujian, Pak, insya Allah justru berkah, rahmat, hidayah, petunjuk itu Allah siapkan buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjanjikan hidup ini mudah. Saya ulang, Allah tidak menjanjikan hidup ini mudah. Yang Allah katakan hidup ini tantangan untuk kalian mencapai kebahagiaan akhirat. Tapi Allah punya janji, setiap kamu ada kesulitan, aku siapkan. Itu yang kita lupa. Siapa bilang hidup ini gampang? Enggak, hidup ini tantangan, hidup ini perjuangan. Tapi Allah bilang, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ini, ingat bahwa setiap kali ada kesulitan, Allah sudah menyiapkan kemudahan. Dan setiap kesulitan ada kemudahannya. Cuman kadang kita lupa, langsung ini lagi. Padahal kalau kita membalikan ini, semuanya justru berbalik menjadi berkah, menjadi rahmat, petunjuk, dan ampunan dosa untuk kita serta diangkat derajat. Ini yang bisa saya sampaikan 1 jam lebih atau jam setengah. Mulai setengah itu mau habis ya. Saya itu sudah mau jam setengah saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas saya. Ini ada acara makan. Apa mana saya berdiri kata. Ini ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Berdiri lagi bahasa Indonesia. Kalau Jawa berdiri. Sungai ini berdiri. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Cukup. Alhamdulillah. Ayo selamat berdiri. Kamu dulu. Ayo sini. Yes. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saya sampaikan ini saya kirim ke WA beliau, nanti boleh di-share untuk saya. Alhamdulillah, dengan Bapak Ibu jemaah pengajian pagi